Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Sabrina Khairani, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini Muslim Universe hadir untuk membahas tema-tema, yaitu adalah perkembangan dakwah digital di Malaysia dengan di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa saat ini dakwah memiliki peranan penting di tengah-tengah problematika masyarakat saat ini. Dengan berbagai problematika yang hadir, tentunya seorang dai juga perlu mampu untuk mengisi kesempatan dan berbagai peluang. Dan saat ini mungkin dakwah itu peranannya cukup sangat banyak, urgensi dakwah untuk di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dan selain itu, perkembangan dakwah digital di Indonesia, kita juga akan membahas seperti apa perkembangan dakwah digital di Indonesia, problematikanya, dan juga tantangan-tantangan apa yang dihadapi para dai. Dan untuk lebih lengkapnya telah hadir di tengah-tengah kita semua Ustadz Hambari Emma. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, beliau ini merupakan lulusan S1 dan S2 di Universitas International Islamic University of Malaysia, Ustadz. Dan saat ini telah sedang menjalankan Nunggu ujian S3. Oh, sedang nunggu ujian S3. Masya Allah. Ya, jurusan fikih dan fikih fikih. usul fikih. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa sih kok kita mengcompare dan bagaimana perbedaan metode dakwah yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia, dan seperti apa sih keefektifan dakwah di dua negara tersebut. Oke, langsung saja ya Ustadz. Di sini saya mau menanyakan bagaimana sih Ustadz fenomena atau fenomena proses penyampaian dakwah di Malaysia itu sendiri, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Sabrina ya atas undangannya untuk sharing ya pengalaman terkait dengan dakwah yang terjadi di Malaysia dan di Indonesia. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana perkembangan dakwah di Malaysia khususnya. Ya, karena latar belakang ataupun saya pernah di sana beberapa tahun ya, sekitar tahun 2007 sampai 2020 itu. Kalau saya perhatikan selama di sana itu perkembangan dakwah di Malaysia itu tidak jauh berbeda dengan di Indonesia secara umum ya, karena kultur budaya ya itu mirip ya. Maka untuk tantangan yang sekarang ini, karena sesuai perkembangan zaman ya, zaman yang terbuka ya, digitalisasi dalam berbagai aspek, maka proses dakwah juga mengikuti perkembangan zaman itu ya, menyesuaikan. Karena kalau misalnya tidak mengikuti itu, maka akan ketinggalan ya, karena perubahan terjadi sangat cepat. Maka di sana juga usaha-usaha untuk itu sudah terlihat ya, dari berbagai, misalnya diawali dari lembaga-lembaga pemerintah ya, yang mana dakwah misalnya bagian agama ya, itu juga sudah mengarah ke situ ya. Kegiatan-kegiatannya, publikasinya, semuanya itu sudah mulai melalui digital semuanya ya. Promosi-promosinya ya. Laporan-laporan itu sekarang bisa diakses ya. Termasuk kajian-kajian juga gitu. Begitu juga lembaga-lembaga non pemerintah ya, kalau di sana disebut NGO, kalau di kita ormas juga begitu. Ormas-ormas di sana sudah ya, ormas keagamaan itu di sana juga concern memberi perhatian lebih terkait dakwah digital ini, karena memang zamannya ini secara umum kan generasi milenial lebih tertarik ataupun lebih terbuka untuk dalam digital ya. Maka inovasi-inovasi dakwah itu sama seperti di sini semakin berkembang di sana ya. Begitu juga dakwah-dakwah individu, hampir semuanya sudah mulai aktif di digital ini ya. Kalau dulu mungkin melalui blog-blog ya. Kalau sekarang YouTube, kemudian medsos yang lainnya itu aktif ya. Jadi hampir semuanya secara bersamaan mereka juga sudah berjalan ya terkait pelaksanaan dakwah melalui digital ini ya.
Secara umum begitu. Ya. Baik. Seperti yang tadi Ustadz katakan bahwa sudah mulai adanya perkembangan gitu ke arah Iya. digitalisasi Iya. gitu kan Ustadz. Nah tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ketika para dai mulai memasuki dunia new media, kita tahu bahwa akan timbulnya permasalahan-permasalahan atau problematika gitu. Kayak misalkan mungkin sekarang semua orang bisa bebas Iya. untuk diberikan kebebasan untuk menghasilkan konten gitu kan, Iya. bisa memproduksi segala macam konten dakwah gitu. Iya. Tapi terkadang hal itu bisa menjadi bumerang juga gitu Iya. untuk kita, karena kebanyakan mungkin bisa berfatwa atau Iya, memiliki betul. gagasan-gagasan yang justru itu tidak ada landasannya Iya, gitu. Ustadz, benar. gimana? Nah itu, memang setiap gerakan, setiap proses itu akan selalu ada positif negatifnya ya. Termasuk dakwah digital ini ada positif, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya jangkauannya tentu lebih banyak ya. Kemudian lebih simple ya. Kemudian lebih bervariatif, lebih menarik itu di antara bagian-bagian positifnya. Tetapi di antara negatifnya itu seperti yang Sabrina sampaikan tadi, karena sistem digital itu atau sistem internet ini terbuka luas, artinya siapapun bisa melakukan dakwah ya. Artinya penyaringan itu kontrol ya. Terkait kontrol itu agak seperti terlalu bebas ya. Makanya nanti dampaknya apapun yang didakwahkan akan sampai ke masyarakat ya. Syukur-syukur kalau yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik, pengaruh yang baik. Tetapi kalau misalnya hal-hal yang negatif juga akan negatif tanda kutip, misalnya dalam dakwah misalnya mengarahkan untuk ta'assub ataupun istilahnya itu hanya eksklusif, mengajak ke eksklusif ataupun cenderung menyalah-nyalahkan, itu kan jadi kontraproduktif karena terbuka. Tapi kalau saya lihat di Malaysia itu kelebihannya kontrol dari pemerintah itu cukup ketat ya. Nah, itu kelebihan di sana karena untuk masalah agama itu kan dipegang oleh sultan di sana ya. Untuk masalah agama otoritasnya itu sultan, bukan pemerintah. Pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan sesuai dengan otoritas dari pemerintah sultan tadi ya. Nah, di sana juga jabatan-jabatan agama ataupun di sini seperti Kementerian Agamanya itu memantau ya secara seluruhnya. Bahkan di setiap provinsi itu diawasi dakwahnya, terutama yang dakwah secara langsung misalnya di masjid atau di musola, di kantor-kantor. Di setiap provinsi atau negeri di sana ya, itu harus pendakwahnya harus memiliki sertifikat. Oh gitu. Izin dari pemerintah provinsi ya, negeri namanya di sana. Namanya tauliyah. Jadi ustadz-ustadznya yang berceramah itu harus ada tauliyah. Legalisasinya gitu ya. Dan itu resmi. Kalau misalnya tidak punya tauliyah itu bisa kalau ada undang-undangnya bisa ditangkap ataupun bisa ditahan ataupun dilarang untuk menyampaikan. Berarti di Malaysia Ya. ada beberapa kriteria Ya. untuk memenuhi Jadi bagaimana kalau misalnya menjadi berdakwah dai mau legal gitu. di sana harus mendaftar ke majelis agama di sana, seperti majelis ulamanya itu di setiap provinsi, nanti akan dapat izin itu. Dari sisi pengawasan controlling itu bagus ya, tapi dari sisi lain tentu akan sulit juga, jadi terbatas ya orang-orang yang punya sertifikat ataupun izin itu kan jumlahnya juga terbatas. Setiap kebijakan memang selalu ada positif negatifnya, tetapi akan disesuaikan. Kalau di Indonesia lebih lebih bebas untuk terkait itu ya. Betul. Siapapun itu yang penting dikasih tempat, Yes. dikasih podium, maka dia akan bisa menyampaikan. Karena sistem otoritasnya kan beda ya. Hanya usaha-usaha dari para ulama di Indonesia itu sudah ada juga mengarah itu, meskipun tidak seketat yang dilakukan di Malaysia ya, karena tadi strukturalnya beda ya. Di Indonesia misalnya usaha di Majelis Ulama Indonesia itu mulai melakukan standarisasi dai ya. Bukan tauliyah, bukan sertifikat izin, bukan, tapi standarisasi. Jadi dai-dai ya, yang sudah ada standar dari MUI itu artinya ya bisa dipertanggungjawabkan lah materi-materi atau penyampaiannya dalam dakwah. Termasuk saya sendiri itu mengikuti standarisasi itu juga. Sudah masuk standar yang keempat ya, bersama teman-teman waktu itu ya, ketika pandemi itu. Tujuannya itu ya supaya kita itu memiliki visi yang sama, menyampaikan
tujuan besar yang sama ya, untuk kebaikan bagi umat, bagi bangsa negara, bagi agama kita itu. Ya, baik Ustadz. Kalau tadi kita sudah melihat tantangannya, sebenarnya tantangan terbesar bagi para pendai di Malaysia itu seperti apa sih Ustadz? Apakah dari udah mulai masuk dari problematika umatnya seperti apa gitu? Iya. Di antaranya ya, saya sebutkan di antaranya tantangan di Indonesia. Saya kira juga ini juga tantangan di tempat kita ya. Kalau secara umum kan tantangan terkait ekstremisme ya, nah, itu juga menjadi perhatian di sana ya. Makanya di sana ketat aliran-aliran yang dari luar yang sifatnya eksklusif, yang keras, yang suka menyalahkan itu sangat dijaga di sana, jangan sampai ya. Meskipun mungkin yang tidak terpantau mungkin ada, tapi secara umum aturan pemerintah itu ketat untuk terkait itu. Kemudian di sana juga ditekankan dakwah-dakwah yang sifatnya membawa membawa pemikiran ataupun versi ahli sunnah wal jamaah gitu. Jadi semuanya, jadi distandarkan semuanya seperti itu, tidak boleh menyalahi ya. Kemudian pemikiran-pemikiran kontemporer yang yang salah, yang menyimpang, yang sesat itu juga diawasi ya. Misalnya pemikiran sekulerisme, pluralisme, liberalisme itu yang di kita juga sudah difatwakan haram, itu di sana juga dijaga ya, dari paham-paham seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjaga maslahat masyarakat seluruhnya ya. Karena kalau aliran-aliran yang keras tadi ataupun yang liberal yang terlalu bebas itu dibiarkan, itu efeknya nanti justru menjadi masalah perpecahan, justru dampak besarnya untuk kestabilan negara ya, untuk keselamatan negara. Itu menjadi concern. Saya kira di Indonesia juga perhatian untuk itu sama ya. Kalau tadi Ustadz katakan bahwa memang negara mengawasi gitu ya, pemerintahan benar-benar mengawasi dalam proses penyampaian dakwah. Apakah memang benar negara tentu mempunyai peranan penting dalam proses penyampaian dakwah itu sendiri di Malaysia, Ustadz? Iya, secara struktural memang tadi saya sampaikan untuk masalah agama kan di bawah sultan ya, berarti otoritas tertinggi di sana ya. Dan saya kira itu penting ya untuk memberikan perhatian ya, karena permasalahan agama kan masalah penting ya. Dan ketika dakwah itu dikelola secara baik level pemerintah, level non pemerintah, NGO atau ormas keagamaan ya, kalau di Indonesia, kalau bisa dikelola dengan baik, itu justru yang diuntungkan atau mendatangkan kebaikan untuk negara juga ya. Persatuan, semangat kebersamaan, persaudaraan, ya, saling tolong menolong, kan dakwah menuju itu ya. Terjaganya akidah yang benar, atau mudah bicaranya itu menjaga maqasid syariah yang 5 itu ya. Kan para dai mengarah ke situ semuanya ya. Itu juga akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan negara, umat, bangsa, agama gitu. Baik. Oke, mungkin Ustadz, setelah tadi kita membahas tentang problema, mungkin sekarang kita beralih kepada metode dakwah. Apakah ada perbedaan antara metode dakwah yang diterapkan oleh para dai di Malaysia? Kalau metode dakwah ya, metode itu kan cara ya. Kemudian cara itu tentu ada sarananya, ada alatnya ya. Kalau kita bicara dunia sekarang ya, berarti kan dunia digital ya, berarti semuanya berusaha untuk menampilkan konten-konten atau penyampaian dakwah itu melalui digital ya. Tapi secara umum itu hampir sama ya, memanfaatkan yang misalnya medsos ya. Medsos itu memiliki pengaruh yang kuat ya. Kemudian media-media lain yang sifatnya juga terbuka atau bisa diakses ya. TV atau televisi dan yang lainnya, radio ya. Di Malaysia itu saya sering dengar ada radio IKIM namanya. IKIM itu Institut Kefahaman Islam Malaysia. Itu bagus ya. Selama 24 jam itu materi-materinya keagamaan, tapi nggak ketinggalan zaman ya. Dia update ya. Dia ada iklan-iklannya, ada macam-macam program, tapi menarik ya. Kadang-kadang kalau hari Jumat saya sambil nyetir pulang ngajar itu dengarkan sains dari pandangan Islam ya. Jadi yang bicara itu profesor, tapi yang pemikirannya sangat Islami. Kalau di UIK itu kan ada Islamic worldview. Nah, begitulah ya. Kadang ada masalah kesehatan, tapi perspektif Islam. Ada masalah yang pemuda, masalah remaja, masalah pernikahan. Bahkan setiap sore itu, setiap jam 3 kalau tidak salah itu ada masalah teknik, itu? IT. Permesinan ya, IT ya, tentang mobil atau kereta ya. Saya tahu banyak tentang seluk-beluk mobil itu, dengarkan acara itu. Dan itu di radio Islam ya, disampaikan ya. Jadi itu
dirjen, kalau di Indonesia dirjen di apa namanya kepolisian Polantas itu ya, lalu lintas, menjelaskan seluk-beluk permobilan dan aturan lalu lintas jalan ya. Itu sangat bermanfaat sekali dan ratingnya itu tinggi, padahal itu dakwah Islam ya, itu bisa menjadi apa contoh juga ya, bagus ya. Kalau selama ini orang anggap dunia digital kan masih yang apa YouTube, dan itu ada live juga di website dan di YouTube-nya, kalau mau lihat langsung ada di websitenya ya. Itu sarana-sarana yang menarik ya, konten-konten dakwah tapi dikemas sedemikian rupa menjadi menarik, itu contoh ya. Atau yang lain misalnya untuk memunculkan tokoh-tokoh baru, tokoh dai-dai baru yang muda ya. Seperti di Indonesia misalnya ada dai-dai ya, seleksi dai itu di televisi, itu juga bagian dari Dai menarik milenial. ya, dai milenial. Kalau di sana apa ya, apa namanya itu, imam muda ya. Ada imam muda, imam muda ya dai itu ya, dimunculkan untuk berdakwah sehingga generasi muda yang generasi milenial dan Z ini terjangkau ya. Kalau hanya mengandalkan yang tua-tua mungkin akan lebih bukan merendahkan, justru yang tua kan lebih Senior ya, lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya. Tetapi untuk jangkauan memperpanjang tangan itu, maka generasi muda dimunculkan. Itu di antara apa namanya usaha-usaha ya. Dan yang ustadz-ustadz muda itu atau ustadzah muda itu lebih paham untuk dunia digital ini. Jadi lebih menarik konten-konten medsosnya ataupun sarana-sarananya itu lebih maju lagi dibandingkan yang tua. Kalau saya lihat dari situ pentingnya kolaborasi ya, antar generasi, antar dai yang senior dengan yang muda. Bahkan yang bukan dai juga harus mensupport kegiatan dakwah itu ya. Yang seperti yang kameramen ini ya, itu kan perlu tim ya, namanya itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi yang dakwah itu bukan hanya satu orang bicara seperti ini, tetapi kerjasama semuanya, mensupport yang di belakang layar itu juga perannya berpartisipasi ya, aktif. berpartisipasi aktif. Di Indonesia kemarin saya ada ketemu teman-teman yang aktif seperti itu, seperti teman hijrah dan yang lainnya. Mereka itu tim yang bekerja sama ya, ada yang di community ya, community. Kalau di Malaysia itu ada juga community. Saya kira ada juga ya yang di Malaysia seperti itu ya, termasuk yang di bawah ormas-ormas keagamaan itu mereka punya community dakwah seperti itu ya. Itu sangat bagus dikembangkan. Mungkin kalau lebih luasnya nanti kerjasama antar negara ya, misalnya negara ASEAN yang mayoritas Muslim ya, Indonesia dalam tergabung Mabim itu ya, itu bisa kolaborasi bersama ya, saling apa namanya sharing pengalaman, tukar pengalaman seperti yang mahasiswa lakukan ini. Ya, pertukaran pelajar itu bisa juga pertukaran dai ya nanti ya. Jadi saling memahami, karena untuk memahami satu tempat kan perlu langsung melihat ke tempatnya ya, bukan dari perspektif dari jarak jauh ya. Seperti sekarang ini saya berani untuk menyampaikan karena saya pernah di sana. Kalau saya misalnya nggak pernah, saya nggak berani. Karena saya pernah di sana ngelihat langsung based on experience ya, langsung ya, itu sangat baik ya. Jadi penting itu saling kolaborasi ya. Untuk zaman sekarang itu bukan zamannya lagi tampil single fighter ya. Single fighter itu nanti cepat jauh tapi cepat lelah, cepat capek, akhirnya stop. Tapi kalau kerjasama itu bisa semakin jauh ya, dampaknya lebih besar. Kalau tadi mungkin saya bisa menangkap bahwa memang menariknya dari Malaysia metode yang disampaikan adalah dikemas dari banyak versi ya Ustadz. Mungkin tadi bukan hanya di bidang keagamaan saja, tapi dari ilmu sains, mungkin kedokteran gitu ya Ustadz, agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Oke, setelah itu Ustadz, apakah memang dai di Malaysia ini dominasi atau mayoritas memiliki sosial media dan menggunakan sosial media untuk berdai? Iya, kalau secara umum iya, ya, hampir semua para dai itu memiliki media digitalnya ya. Meskipun itu hanya adminnya, tetapi hampir semuanya kalau kita cari itu muncul ya. Baik yang para dai atau para ulama yang senior ataupun yang junior, hampir semuanya ya. Dan saya lihat di sana itu justru yang senior-senior itu cukup aktif ya. Gitu. Misalnya karena saya dari UIA itu mantan presiden UI atau IUM itu, namanya Tan Sri Daud Bakar. Tan Sri Daud Bakar itu tokoh keuangan Islam Malaysia, dai juga ya, bisnismen juga. Itu beliau sangat aktif di medsos, di di Facebook, di Instagram. Itu beliau terus menulis status
Tapi statusnya perjalanan beliau yang di seluruh negara ya, termasuk yang perjalanan nasional itu semuanya di-share. Itu sangat bermanfaat. Saya sering mengikuti juga ya. Atau misalnya ada profesor di University Malaya, beliau itu pernah dosen fikih juga di IAIUM, Prof siapa itu namanya, Majid gitu ya, lupa saya. Beliau juga bikin podcast seperti ini dengan adiknya, sama-sama profesor ya, udah tua ya. Saya kira tuh ada timnya, kameramennya, ada mungkin mahasiswanya. Beliau juga melakukan podcast bersama. Padahal beliau tuh senior, sudah pensiun kalau sebagai dosennya. Tapi tetap mau bereksistensi ya Ustaz. Karena saya follow beliau dan saya mengikuti, dan yang dibahas juga fenomena dakwah secara umum. Beliau itu ketua Yayasan Dakwah Malaysia, kalau Majelis Dakwah Malaysia ya kalau nggak salah itu. Beliau dakwah, tetapi karena zamannya digital beliau melakukan podcast juga. Beliau sendiri yang memoderatori, tamunya ya teman-teman beliau sendiri. Nah, itu saya kira kalau di Indonesia yang senior saya lihat masih sedikit ya, yang tampil di digital ini kebanyakan yang junior ya. Mungkin itu bisa difasilitasi, yang misalnya dari KPI punya kemampuan itu, dekatilah para tokoh itu yang ilmunya sangat luar biasa banyak, itu bantu untuk menyebarluaskan. Contohnya nggak sejauh-jauh ya, di sini di UIK ini ada Pak Kiai ya, Pak Profesor Dr. Kiai Hafiduddin. Itu dakwah beliau itu direkam ataupun disebarluaskan oleh Kalam TV ya. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya itu satu usaha yang cukup bagus ya. Karena kalau beliau kan menyampaikan saja, maka kita yang memiliki kemampuan itu membantu untuk menyebarkannya dalam digital ini. Yang mengikuti di kajian beliau itu cukup banyak ya, yang rutin ya, yang loyal ya, jamaahnya itu baik yang offline ataupun online. Itu mungkin para syekh-syekh, para kiai yang senior-senior itu sudah waktunya muncul di dunia di medsos ini, supaya konten-konten yang ada di medsos itu imbang, tidak hanya dipenuhi oleh yang hura-hura, yang bukan nggak boleh sama semuanya ya, tapi yang dari negatif tapi tertandingi oleh yang positif. Justru permasalahan umat itu menjadi peluang para dai ya Ustaz. Karena umat itu kan sangat perlu itu pencerahan ya, penjelasan ilmu-ilmu dari para kiai, para tokoh, para tuan guru ya, para buya. Itu yang harusnya dimunculkan. Makanya penting kolaborasi, sekali lagi kolaborasi antar generasi itu sangat penting di zaman sekarang ini. Iya, betul Ustaz. Lalu setelah itu Ustaz, setelah tadi kita tahu bahwa problematika umat, problematika dakwah itu kan terus berjalan dan dinamis ya Ustaz. Dan perlu juga adanya inovasi dari kita sebagai dai-nya juga. Lalu bagaimana sih Ustaz caranya kita sebagai dai ini untuk terus tetap bereksistensi tanpa melupakan esensi dari dakwah itu sendiri? Iya. Kalau untuk masalah wasilah itu memang untuk masalah keduniaan itu harus terus berinovasi ya. Tapi inovasi itu wasilahnya saja. Tentu kontennya, isinya yang pokok-pokok dari ajaran agama tentu akan tetap ya. Itu harus dijaga, seorang dai harus saya kira pasti memahami itu ya. Kemudian dalam berdakwahnya juga harus mengedepankan toleransi ya, mengedepankan kolaborasi dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, sama-sama maju ya, fastabiqul khairat, bukan saling memusuhi ya. Itu diantaranya yang harus dilakukan. Kemudian meskipun dalam perjalanan dakwah, namanya dakwah tentu ada tantangan-tantangan, ada masalah dimanapun begitu, bahkan mungkin sampai kapanpun akan ada masalah. Nah, dari masalah-masalah itu seorang dai harus tetap optimis ya, harus tetap optimis apa yang dilakukan itu selagi baik, benar, bermanfaat, terus jalan ya. Kemudian jangan sebagai seorang dai jangan berpikir apa yang dilakukan itu langsung targetnya pengen yang sempurna hasilnya, itu suatu tidak mungkin ya. Kalau dalam kaidah itu lakukan apa yang bisa ya, ma la yatimu kulluh la yutraku kulluh ya. Apa yang nggak bisa dilakukan semuanya, lakukan sebisanya ya. Sekarang ini apa yang bisa kita lakukan dengan sarana yang ada, dengan apa yang kita miliki, lakukan itu ya. Jangan nunggu nanti kalau saya sudah begini-begini punya ini itu baru saya mau melakukan berdakwah ya. Dai juga begitu, tidak payah nunggu ya. Kemudian hasil juga bukan kita yang menentukan ya. Dakwah kita hasilnya itu Allah yang menentukan. Yang penting kita terus bergerak, sampaikan dakwahnya dengan baik, terus diperbaiki ya. Dan mendengar masukan dari orang lain juga penting bagi seorang dai. Pak Kiai itu selalu pesan bagi para ustadz, para khotib itu jangan ceramah terus. Harus sekali-sekali ikut dengarkan ceramah ya. Supaya apa?
ilmunya nambah, jangan keluarkan terus ilmu, tapi Terhabis ya, sekali-kali Ustaz. harus ya. Beliau selalu pesan termasuk ke saya, jangan jadi khotib terus, sekali-sekali jadi jamaah mendengarkan khutbah supaya kita juga kena input ya. Itu juga untuk menghadapi tantangan ke depan ya, karena dunia semakin terus berubah, kita juga harus ilmu kita juga harus terus update ya supaya tidak ketinggalan zaman ya. Jangan sampai audiennya misalnya level pengetahuannya sudah maju secara digital, misalnya kita menyampaikan masih yang hal-hal yang kuno, itu nggak nyambung ya. Meskipun baik yang disampaikan tetapi tidak nyambung. Saya kira itu tantangan yang harus kita sama-sama perbaiki dan kita lakukan improvisasi ya. Oke, baik. Lalu Ustadz, saya penasaran lagi nih. Tadi kan kita tahu bahwa Malaysia itu mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Iya. Ya, lalu kedua itu setelah adalah Cina ya, Ustadz. Iya. Ya. Nah, bagaimana tuh Ustadz kondisi fenomena penyampaian dakwah tersebut? Karena kan dia mayoritasnya Muslim, tapi dia juga ada penduduk pendatang gitu. Iya. Kalau sepemerhatian saya di sana itu harmoninya cukup tinggi di sana ya. Meskipun ada ada penduduk yang non Muslim sekian persen ya, dari kalangan Cina, India ataupun Iban ya, penduduk asli itu sangat menjaga ya, dan kebebasan juga saya kira cukup tinggi di sana ya. Karena sudah dari dulu hidup bersama itu sudah saling memahami gitu. Bahkan karena saking harmoninya itu, misalnya pelajaran agama di sekolah itu yang non Muslim juga kalau mau dengar dipersilahkan ya. Akhirnya karena mereka sudah biasa dari kecil ya, akhirnya mereka sama seperti di tempat kita. Istilah-istilah Arab, sebagian karena berteman dengan orang Islam misalnya mengucapkan bismillah, subhanallah, alhamdulillah, itu sudah biasa. Itu bahkan ketika besar karena waktu kecilnya sudah biasa interaksi dengan Muslim, sebagian mereka justru masuk Islam ya, karena sudah bukan suatu yang aneh. Misalnya contoh di direktor di Selangor itu di kuis ya, itu kan dulu kecilnya itu orang India yang non Muslim ya, tetapi setelah remaja itu masuk Islam, belajar tentang Islam, sekarang jadi ustadz besar, jadi rektor kampus Islam. Itu karena tadi dakwah di sana itu sangat sangat toleran, sangat welcome ke masyarakat yang lain ya. Meskipun ketat secara penjagaan dari aliran-aliran yang menyimpang, tetapi untuk yang masyarakatnya itu sangat terbuka ya. Kalau tidak salah di sana juga ada persatuan para mu'alaf ya, Cina Muslim itu juga ada persatuan. Bahkan ada dai-nya juga yang dari kalangan Cina. Jadi yang orang Cina itu dai-nya adalah orang Cina. Mungkin di Indonesia juga seperti itu ya. Jadi yang ustadz-ustadz yang dari sebelumnya dari Cina itu kalau bisa dakwahnya bukan hanya ke masyarakat biasa, ke komunitas yang lama itu juga harus didekati ya. Siapa lagi yang bisa ya. Justru itu kesempatan, tantangan sekarang mungkin itu ya. Sehingga kalau di Indonesia saya lihat contoh yang bagus itu seperti di Papua. Kita ada ustadz di sini yang ngambil sekolah pasca sarjana ya, baru lulus S2, itu namanya Ustadz Fadlan Warahmatan ya, beliau asli Papua, dakwah ke masyarakat Papua. Karena kalau misalnya saya atau siapa yang datang ke sana dakwah mungkin dampaknya kecil karena nggak tahu kulturnya. Betul. Tapi kalau beliau sendiri yang dakwah itu efeknya lebih besar ya. Kedekatan emosional Iya, kedekatan emosional. Maka di Malaysia itu yang orang Cina bisa mendekati orang Cina, yang orang India bisa mendekati komunitas India, seperti itu. Apakah tidak ada rasa dari penduduk Cina sendiri, apakah tidak ada rasa terancam gitu, kayak oh saya ini adalah minoritas gitu Ustaz? Apakah tidak ada perasaan seperti itu? Selama saya di sana saya belum ketemu ya kasus-kasus seperti itu ya. Justru yang main di tempat kita ya ada keributan walaupun kecil di media dibesar-besarkan kadang. Kalau di sana mereka saling paham ya. Berarti berjalan beriringan aja ya Ustaz? Ya. Misalnya ada satu masjid, di sekeliling masjid itu rumah-rumah Cina, mereka ya happy-happy saja. Nggak ada masalah itu dengan suara azan. Bahkan di sana pengajiannya di masjid atau musola itu sangat aktif. Saya juga walaupun nggak ada tauliah karena teman mengundang ya, pernah juga beberapa kali di masjid ataupun di musola menyampaikan kuliah namanya di sana ya. Itu sebagian tempat terutama yang di Kuala Lumpur itu masyarakat itu banyak Cinanya, tapi mereka happy saja ya. Bahkan sepertinya mensupport ya, tidak mengganggu sama sekali dan tidak pernah komplain ya. Setahu saya selama di sana belum ada dengar kasus-kasus mereka terganggu gara-gara dakwah tersebut ya.
Berarti dalam proses penyampaian Iya. dakwah tidak melupakan kekeluargaan dan juga Iya, toleransi yang iya, tinggi. Ya, mereka Ustaz. toleransinya cukup tinggi ya di sana. Iya. Mungkin tadi setelah kita membahas mengenai metode dan juga sekarang saya mau bertanya mengenai materi dakwah itu sendiri yang di Iya. dai-nya. Mungkin kalau ketika saya membandingkan, mengcompare gitu ya Ustaz, antara dai di Indonesia dan juga di Malaysia gitu. Iya. Dai di Malaysia justru tingkat ketika menyampaikan materi dia itu lebih spesifik gitu. Iya. Lebih apa ya, sesuai dengan kepakarannya gitu. Jadi dia sangat spesifik dan juga mendalam. Apakah Iya. benar Ustaz? Iya, sebagian begitu karena kebanyakan dai di sana kan memang dia itu akademisi juga. Ya, mungkin pengaruh itu. Mungkin karena standarisasi tadi itu ya Ustaz? Iya, pada tauliah tadi ya. Iya. Gitu. Jadi mereka berbicara sesuai disiplin yang dimiliki karena memang latar belakang keilmuannya begitu. Misalnya latar belakang syariah, maka lebih bicara dakwahnya itu kontennya syariah. Yang dakwah latar belakang psikologi, maka ceramahnya lebih ke psikologi begitu. Karena itu saya kira bagus juga seperti itu ya, karena zaman sekarang kan zamannya spesialisasi ya, ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang juga yang memiliki multidisiplin ya, multitasking atau multidisiplin yang memang pakar di banyak ilmu ya. Seperti almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru wafat ini kan, beliau pakar banyak di banyak bidang, itu tidak ada masalah ya. Kalau di Indonesia sendiri, saya kira ada yang seperti itu, hanya belum muncul di media saja ya. Di tempat kita ini kan para dai-nya yang berkualitas itu banyak sekali, hanya belum dimunculkan di yang justru karena yang melek media itu kadang-kadang yang backgroundnya yang kurang secara latar belakang pendidikan keagamaan itu masih kurang dibandingkan yang lain, justru malah tampil karena paham medsos ini, maka dialah yang muncul. Ini tantangan tadi, tantangan bagi yang masih gaptek supaya muncul yang memiliki kemampuan ya. Bukan zamannya lagi untuk tawadhu, yang punya ilmu ya, tawadhu sembunyi nggak muncul, itu bukan zamannya lagi. Justru yang pinter-pinter itu harus tampil ya, mengisi ya. Jadi masyarakat itu dapat nilai-nilai dakwah, dapat ilmu itu dari memang orang-orang yang pakar ya. Itu juga saya mengimbau seperti itu ya, yang para kiai, para ustadz, para alim ya, para cendekiawan sudah saatnya tampil ya, supaya mengisi lapangan dakwah yang terbuka ini diisi dengan yang dakwah-dakwah yang berkualitas. Saya kira seperti itu. Ya, baik Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz, sebelum kita tutup. Ketika tadi Ustadz menjelaskan bahwa perkembangan dakwah di Malaysia dan di Indonesia itu tidak terlalu jauh gitu. Dari mungkin latar belakangnya dengan jumlah penduduk mayoritasnya juga sama-sama muslim gitu. Lalu pertanyaannya, apakah memang ada peluang Ustadz untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi nih para dai di Malaysia dan juga para dai di Indonesia untuk sama-sama membentuk dakwah kolaboratif untuk menciptakan umat yang lebih kuat gitu. Iya. Kalau saya kira peluang itu selalu terbuka lebar ya, peluang untuk kemajuan ya, kolaborasi itu bahkan saya kira itu sudah berjalan ya. Sebagian dari masyarakat kita, baik dari pemerintah ya, dari Kementerian Agama dengan di Malaysia itu Jakim yang antar lembaga pemerintah ya, juga dari kalangan ormas atau NGO di Malaysia, saya kira sudah berjalan itu. Bahkan sebelum ini saya kira sudah berjalan antar ormas ya. Misalnya ormas Dewan Dakwah misalnya dengan ormas yang di Malaysia, ormas NU Muhammadiyah ya, atau Hidayatullah, mereka melakukan kolaborasi dengan NGO yang ada di Malaysia, itu sudah berjalan. Hanya mungkin secara resmi dengan membentuk sebuah majelis dakwah itu mungkin belum ya, tapi mengarah itu sudah ya. Seperti ada seminar internasional bareng terkait dakwah Asia Tenggara kalau tidak salah, itu sudah mulai muncul ya. Itu tinggal diteruskan saja. Ya, mungkin kalau yang sebelum ini belum berjalan secara efektif, mungkin bagi generasi yang sekarang ini dimulai dari mahasiswa FAI ini, UIK dengan UKM ini mungkin bisa diawali ya, bentuk kolaborasi dakwah generasi muda antar negara, diawali dari Indonesia, Malaysia, nanti diundang dari Singapura atau Brunei. Itu sangat terbuka dan saya kira itu sangat penting karena sekarang dunia terbuka, kesempatan kolaborasi antar negara itu sangat terbuka. Dan konsep Islam kan nggak
namanya dakwah ukhuwah Islamiyah itu tidak terbatas oleh batasan negara ya. Negara itu kan administrasi secara politik, tapi secara ukhuwah Islamiyah umat Islam dimanapun itu kan satu ya, sama. Maka sudah saatnya langkah ke arah itu bisa dilakukan, diawali dari KPI UIK dengan dakwah di UGM ya, di Malaysia. Itu saya kira baik. Oke, betul. Tapi Ustadz, saya mau bertanya lagi nih Ustadz, apa sih muatan dakwah yang relevan untuk kita terapkan di situasi saat ini untuk problem antar bangsa ya Ustadz? Problem antar bangsa kalau saya kira terkait nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kedamaian itu perlu ditekankan ya. Sekali lagi nyambung yang tadi saya sampaikan, ukhuwah Islamiyah itu kan tanpa batas kenegaraan ya. Jangan sampai antar umat muslim karena beda negara jadi musuhan ya. Biasanya gara-gara bola, gara-gara artis atau gara-gara itu sebenarnya itu tidak islamik ya. Nah, makanya tugas para dai itu ya ditekankan lebih meninggikan ukhuwah Islamiyah dibanding masalah-masalah yang sifatnya itu tidak begitu penting, bukan esensial ya. Berarti itu kan nilai-nilai toleransi ya. Melihat negara lain itu bukan musuh tapi sebagai partner ataupun untuk kolaborasi, apalagi sama negara mayoritas muslim ya, memiliki akar yang sama ya. Banyak masyarakat itu memang memiliki nasab yang sama ya. Yang di Malaysia itu banyak sekali yang keturunan Indonesia, bahkan menjadi pejabat-pejabat tingginya itu keturunan Indonesia. Perdana menterinya kebanyakan itu asalnya keturunan dari Indonesia. Jadi ngelihatnya bukan sebagai rival tetapi sebagai partner. Nah, itu yang antar negara itu harus itu yang ditekankan ya. Jadi dakwah saat ini itu bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Iya mungkin. Ya itulah tadi perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Ustadz Hambari. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.